Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di dalam ibadah Bahasa Indonesia ICA. Perkenalkan, nama saya Joshua dan saya salah satu pastoral staff di ICA, dan minggu ini saya kebagian tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kali ini kita masih berada dalam seri Tak Berhukum, yaitu tepatnya kita memasuki seri yang terakhir dan kita akan membahas tentang Samuel minggu ini. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama lihat video pengumuman berikut ini. Over the last 12 months, Grace and I have been working closely with ICA to lay the groundwork to plant this church. And so we're excited to announce that in 2024, we will be moving to Malang and planting a church there. We have raised a small group of leaders who are going to become the early leaders of this church. And we have registered the church with the GSJR. Now, you might be asking, why Malang? Malang is a growing city. There's a high young population there. It's a student city. It's an opportunity to not only reach the city, but to reach the nations. It's a place that people from all over the country come to. And we just believe what an opportunity to see the gospel planted in people's lives there to impact the nation. We've been at over 30 venues and done a lot of surveying, and we think we've finally found a place that is going to be the place. And here we are. So this is going to be the lobby area as you come into the church. There's an indoor and an outdoor space. There's a stairwell and a lift for access, a car park just outside. And we believe that this is going to be a space where people can come in and feel welcome. So we're going to be extending the lobby space to make it a little bit bigger and more open, more spacious. There are bathrooms, there's plumbing in place. And if you look just over this way as well, heading in this direction is where the kids ministry is going to be. So if you can envisage, this will be the kids sanctuary, a place where they're going to be encountering the presence of God, growing in their relationship with God. Now, just behind me on the other side, there's some additional space that we're going to be turning into kids' classrooms for them to be doing kids ministry as well. We're above a supermarket as well, which is just below this glassed area. And that's going to be really helpful for running events, getting snacks and supplies. This behind me is going to be the sanctuary. So if you can imagine, we're going to be adding in walls, roofs, obviously. We're going to have the sanctuary go right until the end over there. Stage is going to be over there. Worship team is going to be set up over there. So we're hopefully going to fit 300 or so people in here in one service. Now, where we are in Tidar is quite an up-and-coming area of Malang. There's lots of activity happening. It's close to universities. It's close to perumahan, close to young people, close to schools. And so we believe that this is a great area to start out. We're excited about what God is going to do here, and we're excited that ICA is in this together. Well, what is the church going to be called? And so I'm so excited to announce to you today that the name of the church will be Waypoint Community Church. A waypoint is a point along a journey where someone's destination is changed.
And we believe that this discipleship community is going to be a place where people not only encounter Jesus, but their lives are changed. It's going to be a church for the English and Indonesian speaking community in Malang as we seek to raise disciples into faith and into community to reach outwards with the love and hope of Jesus. And so I'm inviting you, ICA, to pray and consider how you can be involved in turning this dream of ICA into a reality. We're excited about what God is doing, but we need your help. And so we're all in this together as ICA. And so why don't you join us together as we seek to turn Waypoint Community Church into a reality. Kita menggalang dana sebesar 1,25 miliar rupiah untuk merintis Waypoint Community Church di Malang. Sejauh ini, 85 orang telah berkomitmen untuk mendoakan perintisan gereja ini. Kita juga telah berhasil mengumpulkan 212 juta rupiah. Dengan demikian, tersisa 1,04 miliar rupiah lagi untuk mencapai puncak. Mari kita terus bekerja supaya kita sampai di puncak bersama. Nah, saudara, video pengumuman tadi adalah video tentang bagaimana kita saat ini sedang berada dalam masa kampanye untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Malang, yaitu tepatnya Pastor Layton dan juga ICA bekerja sama. Kita akan membangun sebuah gereja internasional baru di Malang, dan kami mendorong partisipasi dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut serta di dalam pekerjaan pembangunan gereja ini. Saudara-saudara bisa berdoa, saudara bisa mungkin memberikan dukungan yang lain, mungkin dari finansial atau apapun. Untuk lebih lengkapnya mungkin saudara bisa cek di website kami, dan juga bisa mungkin saudara menghubungi di kantor ICA apabila ada hal yang saudara tidak mengerti atau saudara ingin tahu lebih lanjut bagaimana berkontribusi di dalam pekerjaan Tuhan di Malang ini, saudara. Nah, saudara, mari kita sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Roh-Mu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami masih boleh berkumpul Tuhan, kami sangat bersyukur buat semua pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam setiap apa yang kami alami, setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mohon untuk hadirat-Mu Tuhan berada di tengah-tengah kami. Kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon petunjuk-Mu Tuhan, berikan kami kekuatan-Mu Tuhan, berikan kami kemampuan untuk memahami Engkau lebih lagi Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, buka hati dan telinga kami ya Tuhan, dan biarkan Roh-Mu sendiri yang bekerja atas kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu di dalam firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, kita saat ini berada dalam seri yang terakhir dari seri Tak Berhukum. Dan kali ini kita akan membahas tentang Samuel, yaitu seorang hamba Tuhan, seorang nabi, seorang pribadi yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang nabi, seorang hakim, saudara. Dan dia hidup di zaman akhir hakim-hakim, dan dialah yang mengawali zaman raja-raja, saudara. Jadi saya juga kurang paham kenapa Samuel ini sebagai hakim tidak dimasukkan ke dalam kitab hakim-hakim, tapi dia mempunyai kitab-kitab sendiri. Dia mempunyai 2 kitab yang tertulis di dalam Alkitab khusus membahas tentang Samuel ini, walaupun isinya juga bermacam-macam, saudara, di dalam kitab 1 dan 2 Samuel ini. Tapi saya setuju kalau Samuel mendapatkan kitab sendiri, bukan masuk ke dalam hakim-hakim, karena yang dibahas begitu banyak, saudara. Dan pagi hari ini kita akan belajar mengenal lebih lagi, siapa sih ini Samuel ini, kenapa dia kok begitu suksesnya gitu, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang hakim. Dan bisa dibilang dia adalah hakim yang mungkin kalau bagi saya dia adalah yang paling sukses, saudara. Karena dia juga menjadi hakim bagi Israel, dia yang memimpin bangsa Israel waktu itu, dan dia juga yang mengurapi
raja pertama Israel, yaitu Saul, saudara. Dan juga dia yang mengurapi Raja Daud untuk menjadi raja. Seperti kita tahu bahwa Raja Daud adalah raja yang mungkin raja yang paling terkenal di dalam Alkitab, di dalam sejarah bangsa Israel, saudara. Dan ini Samuel berperan di dalam pengurapan mereka, di dalam membentuk atau membangun kerajaan Israel pada mula-mula, saudara. Nah, saudara, tidak usah lama-lama, ini firman Tuhan akan sedikit panjang ayat yang akan kita baca. Mari kita langsung baca aja dari 1 Samuel 1 sampai 23, saudara. Ini bercerita tentang bagaimana kelahiran Samuel itu. Saudara boleh buka Alkitab saudara di rumah. Saya akan bacakan juga 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 23. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu, bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pineas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana, "Mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur maupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama.
Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan mengingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita bisa tahu di sini, kita baca dari ayat-ayat yang barusan ini adalah bagaimana Hana sangat merindukan seorang anak gitu. Hana yang dari awal dia mandul gitu, dan dia sering dinakali istilahnya, dia sering dijahatin oleh madunya yaitu Penina, saudara, mengolok-olok dia karena dia mandul, saudara, dan dia merasa sakit hati. Dan dalam sakit hatinya itu Hana mencurahkannya kepada Tuhan. Gitu. Hana membawa persoalannya kepada Tuhan, gitu, bahwa dia ingin mempunyai seorang anak, saudara. Dan bahkan Hana berjanji atau bernazar kepada Tuhan, kalau engkau memberikan aku seorang anak laki-laki, gitu, aku akan memberikannya kepadamu, anak ini akan nazir. Gitu. Artinya apa, saudara? Bahwa Hana benar-benar akan mendedikasikan anak yang dia dapat dari Tuhan apabila Tuhan memberikan kepadanya. Ini adalah sebuah janji, saudara. Sebuah janji bagaimana saking rindunya dia untuk mempunyai seorang anak gitu. Saking dia tidak kuat, dia tidak tahan menahan hinaan-hinaan dari madunya ini, saudara. Dan dia berjanji akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pun menjawab doa Hana, saudara. Dan Tuhan memberikan Hana seorang anak dan dia menamai Samuel gitu. Nah, saudara, kita bisa lihat di sini bahwa Samuel ini adalah seorang anak yang dari kecil sudah diharapkan, begitu diharapkan oleh orang tuanya gitu. Sangat ditunggu-tunggu kedatangannya gitu. Sama seperti Tuhan Yesus gitu. Sama seperti Mesias gitu. Yang ditunggu-tunggu oleh banyak sekali orang, banyak sekali umat manusia. Nah, ini Samuel ini benar-benar ditunggu oleh orang tuanya gitu. Dia mengharapkan kehadiran Samuel ini sebagai obat, sebagai penyelamat dari hidupnya yang selalu dihina ini, saudara. Dan Tuhan memberikan Hana seorang anak, saudara. Nah, kita juga bisa lihat, saudara, bagaimana Hana benar-benar mengasihi anak ini dan bagaimana Hana benar-benar mempersiapkan anak ini untuk menjadi pelayan Tuhan. Saat Elkana, suaminya, ingin mengajak Hana untuk pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan gitu. Hana tetap mendampingi anaknya, dia tetap menyusui anaknya, dia tidak mau pergi. Dia ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Dia ingin anaknya menjadi sehat, menjadi kuat gitu. Dan dia bilang bahwa tahun depan gitu, kalau sudah setahun, kalau sudah disapih gitu, dia akan bersama-sama Tuhan selamanya gitu. Dan di saat itu, di saat penantian itu, Hana benar-benar memberikan yang terbaik, gitu, mempersiapkan anak ini, saudara. Dan pada akhirnya pun Samuel dibawa kepada Tuhan gitu. Diberikan kepada Tuhan. Nah, ini yang dilakukan Hana, saudara. Bahwa sejak awal dia sudah mempersiapkan anaknya gitu. Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan gitu.
Dia menyiapkan fisiknya terutama. Menyusuinya hingga penuh, hingga waktunya disapi, saudara. Karena saat nanti dia diberikan kepada rumah Tuhan, gitu, mungkin dia tidak dapat mengasuhnya dengan baik lagi, tidak dapat mendampingi sepenuhnya. Gitu. Ini yang dilakukan Hana, saudara. Ini juga yang harus kita lakukan, saudara. Bahwa kita ingin membawa anak-anak kita, gitu. Kita harus mulai dari awal, membekali dari awal, gitu. Pengenalan akan Allah dimulai sejak dini, gitu. Bahkan saat disapih, Samuel langsung diberikan kepada Tuhan, gitu. Didedikasikan kepada Tuhan, gitu. Untuk dia bisa belajar lebih dini, lebih awal, gitu. Seawal mungkin, gitu, untuk bisa mengenal Allahnya, gitu. Padahal kalau kita pikir mungkin ya, seorang anak berumur 1 tahun atau mungkin 2 tahun, apa yang bisa dilakukan untuk pekerjaan Tuhan? Tidak ada, saudara. Tapi Hana sudah mempersiapkannya, dan mereka juga Elkana mempersiapkan si Samuel ini. Dan dari kecil sudah diberikan pengenalan kepada Allah, gitu. Langsung diberikan kepada rumah Tuhan, gitu, untuk bisa mengenal Allah lebih lagi, saudara. Dan yang kedua, saudara, kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan, gitu. Sama seperti Samuel ini. Dari kecil dia sudah dibawa kepada rumah Tuhan, dan dia hidup di dalam hadirat Tuhan. Saya akan bacakan 1 Samuel 3 ayat 1-3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Kalau kita tidak merenungkannya dengan benar, ini seolah-olah seperti hal yang lumrah, yang wajar aja, saudara. Tapi di masa itu, tabut Allah atau bait Allah itu adalah tempat yang benar-benar suci, di mana orang datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, gitu, untuk bertemu dengan Allah, gitu. Tapi Samuel ini, karena sehari-harinya dia di situ, gitu, sehari-harinya dia berada di bait Allah, gitu, di tabut Allah, gitu. Dia tidur pun di situ, gitu. Tertidur di situ. Saya membayangkan mungkin dia sedang berdoa atau bagaimana, dan akhirnya kecapean atau gimana, anak kecil tertidur di situ. Ini hanya menggambarkan bagaimana dia benar-benar menjalani hidupnya benar-benar bersama dengan Tuhan, gitu. Dia berada di dalam hadirat Tuhan, gitu. Mulai dari kecil, gitu. Dia berada bersama-sama dengan Tuhan. Dia mencari benar-benar siapa Allahnya. Dia berusaha benar-benar melayani Tuhan, gitu. Walaupun mungkin orang tuanya yang mendedikasikan dia, gitu, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi hamba Allah, gitu. Tapi Samuel melakukan apa yang menjadi kewajibannya, gitu. Samuel hidup berusaha mengenal Allah dan hidup di dalam hadirat Tuhan, gitu. Sehari-harinya berada di rumah Allah, gitu. 1 Samuel 3 ayat 18-21. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak. Nah ini, masih anak-anak menjadi pelayan Tuhan, gitu. Yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain linen. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan.
Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Nah ini saudara, dari kecil sudah menjadi pelayan Tuhan. Dan semakin besar dia tetap bersama dengan Tuhan. Ini yang dilakukan Samuel gitu. Walaupun dia tidak hidup bersama orang tuanya gitu. Tapi orang tuanya juga tidak melepaskannya begitu saja. Orang tuanya tetap mensupport dia gitu. Memberikan support kepada Samuel ini. Tiap tahun datang, memberikan baju gitu, saudara. Menjenguk anaknya. Ya mungkin kalau sekarang kita bisa melihat kayak mungkin anak ini lagi berada di asrama mungkin ya. Atau kalau di tempat lain mungkin di pesantren seperti itu ya. Dia mengabdikan dirinya, Samuel ini mengabdikan dirinya gitu. Orang tuanya tetap mendukung gitu. Dan dia menjalani itu tanpa kenal lelah, saudara. Di dalam hadirat Tuhan dia tumbuh gitu. Mungkin itu yang harus kita lakukan, saudara. Kita harus membawa keluarga kita, anak-anak kita untuk tumbuh di dalam hadirat Tuhan. Gitu. Kalau kita belum bisa membawa saudara kita, mungkin keluarga kita, anak-anak kita ke dalam hadirat Tuhan. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita sendiri, bagaimana kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Gitu. Kalau ingin menjadi sukses seperti Samuel, itu hal yang penting, saudara. Hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara. Karena kesuksesan Samuel bukan datang begitu saja, saudara. Tapi dari kecil dia sudah mempersiapkan diri. Dia sudah dipersiapkan. Tinggal di rumah Tuhan dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, saudara. Samuel mendengar dan merespon suara Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 1-15. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah ini. Ayat 2. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada Eli
bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Nah ini saudara, saat Samuel mendengar suara Tuhan, Samuel meresponnya. Gitu. Dan dikatakan juga di salah satu ayat di sini bahwa Samuel belum mengenal Tuhan. Gitu. Samuel belum mengerti, gitu. Belum pernah bertemu, gitu. Karena dari waktu itu tidak ada penglihatan-penglihatan, saudara. Tidak tahu Tuhan yang seperti apa. Gitu. Mungkinnya dia sembah ini. Siapa sebenarnya Tuhan ini? Karena mungkin usianya yang juga masih kecil, saudara. Tapi saudara, saat kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, gitu, saat kita mempersiapkan diri kita untuk Tuhan, saat kita berdiam di dalam hadirat-Nya, saudara, Tuhan melihat itu semua, gitu, dan Tuhan berkenan, saudara. Tuhan akan berbicara kepada saudara, gitu, kepada kita semua. Gitu. Saat kita rajin merenungkan firman Tuhan, saat kita rajin mendengarkan firman Tuhan, gitu, Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya. Mungkin bagi sebagian orang akan susah untuk mendengar suara Tuhan. Gitu. Mungkin kita tidak tahu bahwa Tuhan berbicara melalui ayat-ayat Alkitab yang saudara baca. Gitu. Tapi bagaimana kita merespon? Gitu. Saat kita membaca firman Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita merespon? Gitu. Bagaimana kita merenungkan itu dan mengaplikasinya di dalam kehidupan kita. Itu yang Samuel lakukan. Saat dia mendengar suara Tuhan, walaupun dia tidak tahu itu Tuhan siapa, gitu. Walaupun dia belum mengenal Tuhan di situ, Samuel meresponnya. Gitu. Nah, apakah kita seperti itu, saudara? Saat kita tahu Tuhan berbicara kepada kita, gitu. Atau mungkin saat Tuhan mencoba berbicara kepada kita, gitu. Apakah kita membuka hati kita untuk merespon? Gitu. Apakah kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan gitu, untuk dilakukan? Gitu. Atau firman-firman Tuhan ini hanya sekedar bacaan aja, saudara. Itu hal yang penting untuk kita bisa merespon firman Tuhan, bisa merespon suara Tuhan. Gitu. Membaca firman Tuhan bukan cuma dibaca, saudara, tapi untuk direnungkan dan juga untuk diresponi, untuk dilakukan. Gitu. Kalau Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu, ya kita coba untuk lakukan. Gitu. Kalau Tuhan mau kita untuk tidak melakukan hal yang ini atau yang itu, ya jangan dilakukan. Gitu. Seringkali hal-hal yang gampang aja, saudara. Kita sudah tahu bahwa hal-hal itu dilarang oleh Tuhan. Gitu. Firman Tuhan sudah jelas-jelas mengatakannya. Gitu. Tapi respon kita cuek saja, tetap aja kita tabrak, tetap aja kita langgar firman Tuhan. Itu respon yang salah. Gitu. Bagaimana kita merespon itu juga penting, saudara. Samuel ini walaupun dia belum mengenal Tuhan, tapi saat dia mendengar saat mendengar suara Tuhan, Samuel mencoba mencari tahu. Gitu. Ini siapa? Ini? Apakah ini benar suara Tuhan? Gitu. Apakah ini benar perintah Tuhan? Gitu. Dia merespon dan dia mencari tahu sampai akhirnya dia yakin. Gitu. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Gitu. Kalau kita mendapati firman Tuhan yang berbicara kepada kita, gitu. Kalau Tuhan ingin berkata sesuatu kepada kita, kita harus mencari tahu benar-benar apakah ini benar dari Tuhan gitu, atau bukan. Gitu. Seringkali banyak hamba Tuhan yang mengatakan atau yang bernubuat istilahnya, bahwa saudara akan begini, saudara akan begitu. Saudara harus benar-benar mengujinya dengan firman Tuhan juga. Gitu. Saudara harus benar-benar menelitinya, apakah ini benar-benar dari Tuhan. Gitu. Kadang kita mempunyai doa kepada Tuhan, mempunyai permintaan kepada Tuhan, dan saudara merasa bahwa Tuhan menjawab A atau B. Gitu.
saudara juga harus mengujinya. Apakah ini benar suara Tuhan? Apakah ini benar Tuhan ingin saya melakukan hal tersebut? Itu yang dilakukan Samuel. Dia mendengarkan suara Tuhan, dia mengujinya, dia meresponnya, saudara. Dia melakukannya, saudara. Itu yang Tuhan mau supaya kita lakukan, saudara. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, mengakui Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita, sebagai satu-satunya junjungan kita, kita harus mendengarkan suara Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus mengatakan demikian, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita cuman membaca firman Tuhan dan tidak melakukannya, ya saya bisa bilang bahwa mungkin kita bukan domba-domba Tuhan gitu. Kalau kita domba-domba Tuhan, kita akan mendengarkan suara Tuhan karena kita tahu itu adalah Tuhan yang mau berbicara kepada kita, saudara. Saudara. Yang keempat, saudara, Samuel adalah orang yang fokus gitu, dan tidak berkompromi gitu. Ini yang juga penting, saudara. Saat kita ingin mendedikasikan hidup kita buat Tuhan gitu, kita harus fokus gitu. Saat kita benar-benar ingin mengikut Tuhan, kita harus fokus dan tidak berkompromi gitu. 1 Samuel 7 ayat 3 sampai 12. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel itu dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah ini saudara, pertama-tama yang harus kita lakukan saudara, kalau kita ingin fokus kepada Tuhan, ingin fokus mengikut Tuhan, kita ingin sukses seperti Samuel, kita harus menjauhkan Baal-Baal kita. Kita harus menjauhkan Asitoret kita. Apa yang menjadi penghalang kita untuk fokus kepada Tuhan, untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Apa yang menjadi penghalang kita? Apakah itu bisnis kita? Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu kecanduan kita mungkin? Apakah itu hobi kita? Apapun yang mengganggu saudara, itu adalah Baal-Baal kita pada masa kini gitu. Ya kita harus menyingkirkannya itu. Kalau kita ingin fokus,
Jangan ada kompromi gitu. Fokus mengikuti Tuhan gitu. Ini yang dilakukan Samuel, dan ini juga yang Samuel ingin lakukan Samuel ingin bangsa Israel lakukan itu. Mereka menyingkirkan Baal-Baalnya gitu. Bahkan kita bisa tahu bahwa Samuel ini benar-benar orang yang fokus, saudara. Kalau saudara baca di ayat yang ke-9 dan ke-10 tadi, dikatakan bahwa sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Nah, saudara, ini bangsa Filistin datang menyerbu kepada orang-orang Israel, berperang kepada mereka di saat mereka sedang berdoa, sedang mempersembahkan korban bakaran gitu. Dan di saat Samuel sedang mempersembahkan korban bakaran, orang Filistin itu datang menyerbu. Artinya apa, saudara? Saya yakin bahwa saya membayangkan situasi di saat itu, saudara. Mereka sudah tahu bahwa bangsa Filistin itu datang, bangsa Filistin sudah dekat gitu. Tapi mereka tetap melakukan persembahan kepada Tuhan. Samuel tetap mempersembahkan korban bakaran itu pada Tuhan. Apapun yang terjadi gitu. Itu yang penting saat itu untuk dilakukan gitu. Mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan gitu. Meminta pengampunan Tuhan gitu. Pengucapan syukur kepada Tuhan. Tetap fokus melakukan pekerjaannya gitu. Tetap fokus mata terarah kepada Tuhan gitu. Walaupun musuh sudah dekat gitu. Itu yang dia lakukan gitu. Bukan lari, bukan pergi untuk berperang melawan musuh. Tapi karena Tuhanlah sumber kemenangan kita. Tuhanlah yang terpenting, saudara, di dalam kehidupan kita. Maka Samuel berfokus gitu. Dan dia mau bangsa Israel juga membuang semua berhala-berhala, fokus kepada Tuhan gitu loh. Sembah Tuhan gitu. Maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Kalau saudara dan saya mungkin kita masih mempunyai kekhawatiran tentang hobi kita, tentang bisnis kita, tentang semuanya, dan itu menjauhkan kita dari Tuhan, saudara. Saya rasa sudah saatnya untuk kita meninggalkan itu dan kita kembali fokus kepada Tuhan. Kita mencari jalan Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan. Itu yang paling utama dan yang pertama, saudara. Cari hadirat Tuhan dulu, fokus kepada perintah Tuhan, fokus mengikut Tuhan dulu. Yang lainnya akan diberikan, seperti yang Samuel katakan tadi. Kalau kita menyembah Tuhan gitu loh, Tuhan akan memberikan kemenangan gitu. Sama seperti saat Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang Filistin. Kemenangan bagi Israel terhadap orang Filistin, saudara. Itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita mempersiapkan diri gitu. Kalau kita benar-benar tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita benar-benar mendengar suara Tuhan, kalau kita benar-benar meresponi apa yang menjadi suara Tuhan gitu. Dan kalau kita fokus gitu, Tuhan akan memberikan keberhasilan itu, saudara. Bahkan mungkin saudara bisa baca tadi sebelumnya, kita kilas balik dulu. Saat Hana memberikan satu-satunya anaknya kepada Tuhan gitu, mendedikasikannya untuk Tuhan gitu loh. Tuhan, ini anakku gitu, anakmu gitu. Samuel, biarkan dia melayani engkau gitu. Tuhan memberikan dia anak-anak yang lain sebagai penggantinya, saudara. Bahkan sebelumnya dikatakan bahwa Hana ini mandul gitu. Tapi akhirnya dia mendapatkan anak bahkan lebih, saudara. Ini yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita fokus, gitu, membawa semuanya untuk Tuhan, memberikan semuanya untuk Tuhan, gitu, Tuhan akan memberikan berkatnya tuh, saudara. Mungkin bukan berkat seperti harta berlimpah dan sebagainya, saudara. Tapi Tuhan mempunyai perhitungannya sendiri. Jangan kita khawatir, saudara, untuk fokus untuk mengikuti Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang akan menjadi pembela kita, saudara. Nah, saudara, yang terakhir, saudara,
Kita harus mengajarkan kepada anak cucu kita, kepada generasi depan, saudara, untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Saudara. Kita bisa tahu bahwa Samuel adalah nabi yang besar, seorang hakim yang besar. Dia diurapi, dia berhasil, dia bisa bernubuat, bisa mengadakan mukjizat, saudara. Dia dihormati. Tapi ada satu hal yang Samuel lupa, saudara. Dia tidak mempersiapkan anak-anaknya di dalam hadirat Tuhan. Dia fokus kepada pelayanannya, tapi anak-anaknya dia lupa, saudara. Ini yang harus kita lakukan gitu. Hal yang kita bisa pelajari dari Samuel dan juga Eli. 1 Samuel 2, saudara, ayat 12. Adapun anak laki-laki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ini Eli adalah seorang imam yang dihormati pada masa itu. Tapi anak-anaknya mereka dikatakan dursila, gitu. Tidak mengindahkan Tuhan. Karena Eli melayani jemaat Tuhan dan mungkin dia kurang memperhatikan anak-anaknya, saudara. Ini yang bisa kita pelajari. Ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ini yang terjadi pada anak-anak Eli. Mereka tidak hidup di jalan Tuhan. Walaupun Eli hidup di jalan Tuhan, tapi Eli tidak mempersiapkan anak-anaknya. 1 Samuel 8 ayat 1-3. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Samuel seorang hamba Tuhan yang hebat gitu. Tapi anak-anaknya juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan gitu. Mereka mengejar keuntungan sendiri, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Ini artinya ini sudah lumayan parah, saudara. Ini yang harus kita hati-hati gitu. Saat kita fokus kepada Tuhan, kita juga harus fokus membawa generasi depan kepada Tuhan, anak-anak kita. Mengenalkan anak-anak kita sejak dini di dalam hadirat Tuhan. Mengenal Allah sejak dini, saudara. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Nah, saudara, yang terakhir, saudara, sebagai penutup, saudara, saya akan bacakan ayat dari Filipi 4, 8-9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, saudara, ini firman Tuhan, saudara. Apa yang telah kita dengar, apa yang kita lihat ini dari firman Tuhan, saudara. Lakukan itu, karena Allah adalah sumber damai sejahtera yang Dia yang akan menyertai kita, saudara. Apa yang telah kita pelajari, saudara, lakukan itu, saudara. Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan, mempersiapkan anak cucu kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam hadirat-Nya. Tuhan mau kita mendengar suaranya. Dan Tuhan mau kita merespon saat kita mendengar suaranya, saudara. Bukan cuma mengabaikannya.
Saat kita sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, Tuhan mau kita fokus, saudara. Fokus dan tidak berkompromi untuk tetap setia di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan membimbing kami, akan menguatkan kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk selalu mengejar hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk peka terhadap suara-Mu Tuhan. Ajar kami untuk merespon setiap panggilan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk merespon Tuhan setiap apa yang ingin Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Setiap apa yang Engkau ingin kami lakukan untuk kebesaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami, kuatkan kami Tuhan untuk tetap fokus di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya penyelamat kami dan satu-satunya jalan hidup kami ya Tuhan. Dan kami ingin berpegang padamu dan berpegang pada janji-Mu ya Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk mempersiapkan anak cucu kami, generasi yang akan datang Tuhan, untuk menjadi pelayan-Mu, untuk setia kepada-Mu Tuhan, untuk menjadi penyembah-Mu yang benar ya Tuhan, seperti Samuel ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk membawa anak-anak kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau beserta dengan kami semua. Engkau urapi setiap kami, Engkau turut serta Tuhan di dalam setiap apa yang kami lakukan di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya biarkanlah kami Tuhan mendedikasikan semua pekerjaan kami, semua pelayanan kami Tuhan, semua kesibukan kami, keluarga kami, bahkan biarkan kami mendedikasikan hidup kami Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dan kiranya Tuhan biarkan Engkau sendiri yang menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya kami semua Tuhan mengakhiri ibadah ini, berkat-Mu selalu atas kami, penyertaan-Mu selalu atas kami, Roh Kudus, biarkan Engkau menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, demikian ibadah pada pagi hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya.
ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.